Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu sampai sekarang. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Ulfa Masmufa dari kelas PAI 2C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Ibu Umi Habibah. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang riwayat hidup salah satu perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis pada masa sahabat atau pada masa tabi'in, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik berasal dari kaum Ansor karena beliau lahir dan tinggal di Madinah. Beliau lahir 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, tepatnya 3 tahun setelah Islam hadir di muka bumi. Beliau memiliki seorang ibu yang sangat mudah mendapatkan hidayah. Di usianya 7 tahun, ibunya menuntunnya untuk melafazkan 2 kalimat syahadat. Ibunya juga mengajak ayahnya Malik bin Nadod untuk masuk Islam, tetapi ayahnya menolak untuk masuk Islam dan akhirnya ibu dan ayah Anas bin Malik bercerai, berpisah. Kemudian ayahnya pergi ke negeri Syam. Setelah itu tidak ada lagi kabar dari ayahnya Anas bin Malik ini. Tetapi katanya ayahnya Anas bin Malik ini tinggal di negeri Syam sampai beliau meninggal dunia. Sejak masuk Islam, ibunya selalu menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW kepada Anas bin Malik, sehingga di umur 8-9 tahun, kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW semakin besar dan tumbuh luar biasa, hingga beliau minta izin untuk pergi ke Mekah untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Tetapi ibunya tidak mengizinkan karena saat itu beliau masih kecil. Bisa dilihat saat itu, jika kita ingin pergi ke Mekah dari Madinah, kita memerlukan waktu 1 minggu, itu saja dengan menggunakan kendaraan dengan onta. Tetapi itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang anak kecil seperti Anas bin Malik tadi. Sejak saat itu, beliau selalu berdoa memohon kepada Allah untuk dipertemukan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, atas doanya yang selalu dia panjatkan dengan ikhlas dan dengan harap yang penuh, di umurnya 10 tahun, terdengarlah kabar bahwa Nabi Muhammad SAW akan berhijrah ke Madinah. Itu atas perintah Allah SWT. Akhirnya mereka dipertemukan di Madinah pada saat umur Anas bin Malik berusia 10 tahun. Setelah datangnya Rasulullah ke Madinah, Rasulullah disambut dengan bahagia oleh masyarakat Madinah. Masing-masing masyarakat memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW kecuali ibu Anas bin Malik ini, karena beliau tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ibu Anas bin Malik menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah untuk dijadikan sebagai pembantu dan pengikut Rasulullah. Katanya itu sebagai hadiah beliau kepada Rasulullah. Sejak saat itu, Anas bin Malik tinggal bersama Rasulullah dan dididik serta dibesarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi di samping itu, beliau merupakan seorang pembantu dan dia membantu Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari Nabi. Beliau menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun, yaitu dari Nabi hijrah ke Madinah sampai Nabi SAW wafat. Satu waktu Nabi pernah menyuruh Anas untuk melakukan sesuatu. Anas pun pergi dengan perasaan enggan melakukannya. Di tengah perjalanan, beliau melihat anak-anak seumuran dengannya sedang bermain. Kemudian beliau pun ikut bermain bersama anak-anak tersebut. Hingga tiba-tiba ada seseorang yang menariknya. Ternyata itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi pun berkata kepada Anas sambil tersenyum, "Wahai Unais, tugasmu sudah dikerjakan belum?" Unais merupakan panggilan sayang Nabi kepada Anas. Anas pun menjawab, "Akan kukerjakan ya Rasulullah." Kemudian beliau berlari. Itu merupakan pengalaman yang sangat berkesan bagi Anas karena
Nabi tidak pernah marah, Nabi tidak pernah kesal, dan Nabi tidak pernah berkomentar saat Anas tidak melakukan tugasnya atau lalai dalam mengerjakan tugasnya. Anas bin Malik memiliki 3 keutamaan. Yang pertama, doanya makbul. Hal ini dikarenakan karena beliau sudah didoakan oleh Nabi sejak kecil, dan itu atas permintaan ibunya. Pernah suatu waktu terjadi kemarau panjang, lalu orang-orang meminta Anas bin Malik untuk berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan, dan akhirnya beliau berdoa memohon diturunkannya hujan kepada Allah SWT, dan akhirnya diturunkan hujan. Keutamaan yang kedua, beliau bisa hidup berdampingan langsung dengan Rasulullah. Beliau menyaksikan secara langsung kegiatan sehari-hari Rasulullah, baik di rumah maupun di luar rumah. Keutamaan yang ketiga, beliau bisa menghafalkan banyak hadis karena beliau ini kan selalu mengikuti Rasulullah. Beliau hidup bersama Rasulullah. Beliau ini sangat setia menemani Rasulullah, baik dalam keadaan sedih maupun senangnya Rasulullah. Saking taatnya beliau ini, di saat perang Badar, beliau juga ikut dalam perang Badar tersebut, padahal waktu itu beliau masih kecil. Dan juga sahabat menyebutkan bahwa beliau ini merupakan sahabat yang paling mirip ibadah dan akhlaknya dengan Rasulullah. Dan juga beliau ini banyak mendapatkan ilmu dan hadis karena selalu bersama Rasulullah. Meskipun beliau ini hanya 10 tahun bisa bersama Rasulullah, tetapi karena bisa menggunakan waktunya, beliau bisa menghafalkan banyak sekali hadis dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, Anas bin Malik bertugas di militer selama ekspansi Islam. Lalu beliau menikah dengan seorang wanita bernama Zainab bin Nabit. Anas bin Malik merupakan sahabat yang terakhir wafat di Basra, yaitu pada tahun 93 Hijriah, tepatnya kurang lebih 712 Masehi, dengan usia 103 tahun. Setelah meninggal, hadis-hadis yang diriwayatkannya muncul dalam banyak koleksi hadis. Beliau selama hidupnya meriwayatkan kurang lebih 2286 hadis. Setelah wafatnya beliau, Al-Bukhari dan Muslim mencatat kurang lebih 278 hadis yang berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ini merupakan doa yang dipanjatkan Nabi untuk Anas. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, berikanlah ia harta yang melimpah, keturunan yang banyak, dan masukkanlah ia ke surga. Karena itulah hidup Anas selama itu sangat berkah, keturunannya banyak dan hartanya juga melimpah. Itu karena doa Nabi yang merupakan permintaan dari sang ibunda. Itulah kisah tentang salah satu perawi terbanyak, yaitu Anas bin Malik, yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitu tuntutlah ilmu, gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar, seperti yang dilakukan oleh Anas selama masa hidupnya. Sekian, terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.